Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat yang unik, praktis, dan klasik. Oke, ini dia. Nah, apa sih kegunaan benda ini? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada kompas. Sebagaimana kita tahu bahwa kegunaan kompas itu adalah untuk menentukan arah. Kompas ini memiliki dua jarum yang berseberangan. Jarum yang pertama itu yang diberi cat hijau itu akan selalu menghadap ke arah utara, dan yang satunya menghadap ke arah selatan. Kita semua sudah tahu bahwa jika jarum yang diberi cat hijau ini selalu menghadap ke arah utara, maka kita harus meluruskannya dengan kompasnya. Di sini di kompas ada huruf B, S, U, dan T. B artinya barat, U artinya utara, S artinya selatan, dan T artinya timur. Ya, kompasnya seperti ini, maka ini tidak benar. Karena apa? Karena jarum yang diberi cat hijau itu dia menunjukkan arah utara, namun di kompas dia menunjukkan arah barat. Maka yang benar adalah si jarumnya harus disamakan dengan kompas. Nah, harus diutarakan seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah benar. Benar artinya apa? Jadi sebelah kanan di sini adalah utara, di situ barat, di sini selatan, dan di sini timur. Oke, itu yang pertama. Mungkin kompas sudah banyak yang tahu. Yang kedua, di sini ada tulisan Arab, namun ini bukan bahasa Arab, sebenarnya ini bahasa Sunda ya. Ini ada arah panah yang melintang ke arah tenggara. Bukan tenggara ya, apa itu? Ini tulisannya adalah makbaroh, artinya tempat mengubur jenazah. Artinya apa? Jadi kompas ini sebenarnya berfungsi untuk menentukan arah kiblat kuburan. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika jenazah seorang muslim itu dikuburkan tapi dia tidak menghadap ke kiblat, maka kuburannya harus digali dan diarahkan ke kiblat. Maksud saya dihadapkan ke kiblat. Seperti itu. Oke. Ini ada arah kiblat. Untuk sebuah catatan bahwa arah kiblat ini berlaku untuk Indonesia. Ya, kalau negara lain mungkin beda. Nah, ini arah kiblat. Di sini ada tulisan kiblatun. Nah, oke, langsung saya praktek ya. Jadi, ketika kompasnya sudah benar, maka ketika kompasnya sudah benar, saya akan simulasikan. Anggap saja ini kompasnya sudah benar ya. Nah, ke sana adalah arah kiblat. Oke. Nah, bagaimana cara membuat kuburan bagi jenazah? Maka kuburannya adalah harus melentang seperti petunjuk di sini. Nah, ini adalah arah kuburan. Ya. Jadi kalau kuburan biasanya persegi panjang, ya buatlah seperti ini nih. Nah, nanti si jenazah itu ditidurkan di sini nih. Ditidurkan, posisi kepalanya di sini, posisi kakinya di sini. Ya iyalah, kalau kepala di sini, kaki di sini. Nah, si mukanya atau face-nya si orang yang sudah meninggal itu harus mengarah ke kiblat. Nah, di sini poinnya. Nah, jadi kalau ada jenazah ditidurkan secara melentang itu salah, karena dia menghadap ke langit bukan ke kiblat. Jadi dadanya harus dihadapkan ke kiblat, itu yang benar. Kemudian ada yang bertanya, kok ribet amat sih harus pakai alat seperti ini? Sebenarnya bukan ribet. Justru ribet itu ketika ada alat seperti ini. Kenapa? Karena biasanya orang-orang di kampung atau di mana saja menentukan arah kiblat itu melihat dari masjid. Dan kebanyakan
orang menguburkan jenazah jauh dari masjid. Nah, alat ini berguna karena apa? Karena menentukan arah dengan memperkirakan arah kiblat masjid itu susah. Oke, itu sebenarnya fungsi yang paling utama dari benda ini. Namun ada fungsi yang lain. Kalau kita lihat di sini nih, di samping kanan dan kirinya ada di sini nih. Ini alat ini sebenarnya ini jam, ya, jam matahari. Jadi di sini ada tiang kecil. Tiang kecil ini kalau kita hadapkan ke arah matahari, dia akan apa ya namanya? Dia akan punya semacam bayangan. Coba lihat bayangan nih. Ini ada bayangan nih. Nah, ketika matahari dalam ketinggian tertentu, maka bayangannya akan menentukan jam berapa, ya. Oh, ada yang kelihatan bayangannya, ya, seperti itu kira-kira. Ini jam matahari. Kalian bisa share di Google atau di mana saja, klik jam matahari, di situ ada. Nah, ini adalah jam matahari. Fungsi fitur yang selanjutnya di sini ada, maaf, di sini ada 2 jarum, ya. Oke, fokus. Di sini ada 2 jarum. Jarum ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, jarum ini fleksibel sekali, ya. Jadi bisa ke semua arah dia berputar. Ini fungsinya untuk apa? Jadi begini. Ketika kita menyimpan benda ini, untuk menentukan arah yang objektif, ya, harus disimpan di tempat yang rata. Kalau ini rata kan, ini rata. Nah, harus disimpan di tempat yang rata. Kalau menentukan arah dengan menyimpan kompas seperti ini misalkan, nah, kompasnya tidak akan objektif. Dia akan menentukan arah utaranya itu tidak benar. Ya, jadi harus di permukaan yang rata. Nah, untuk memastikan rata dan tidaknya, alat ini berfungsi. Nah, fitur ini berfungsi, ya. Jadi nah, ketika si jarumnya ini sejajar dengan jarum yang ada di bawah, berarti permukaannya sudah rata. Jika ada tidak sejajar dengan jarum yang ada di bawahnya, maaf, tidak fokus, ya. Ini kelihatan, ya. Jadi kalau jarum ini sejajar dengan jarum atas, sejajar dengan jarum bawah, maka permukaannya sudah dipastikan rata. Oke, ya, inilah benda yang unik, klasik, dan tentunya praktis. Di sini ada tulisan bahasa Arab. Sebenarnya ini bahasa Sunda juga. Ini semacam petunjuk, ya, bahasa Sunda ini. Saya juga gak ngerti ini apa isinya. Ya, secara garis besar itulah kegunaannya benda ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan waktu yang kalian gunakan untuk melihat video ini menjadi pahala, dan semoga pahalanya bisa kalian dan di dunia, dan pahalanya semua kalian dapatkan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.